Salam saudaraku, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan dan saya bersyukur kepada Tuhan kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam renungan mingguan ini. Dan saat ini kita berbicara tentang rancangan Tuhan. Kita buka dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kelihatannya sederhana ayat ini, tapi kemudian menjadi rumit implikasinya dalam hidup kita. Apakah kita nggak boleh punya rancangan? Tentu boleh, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, yang dimaksud dari ayat ini adalah melibatkan Tuhan dalam rancangan kita, dan rancangan yang terjadi atau penggenapan atau sesuatu yang terjadi lewat rancangan kita, apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi menjadi orang Kristen yang cerdas adalah orang Kristen yang tahu merancangkan hidup dia, masa depan dia, dan rancangan dia harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Tetapi di dalam menjalankan sebaik mungkin dari rancangan itu adalah melibatkan Tuhan. Ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang kita tidak mampu lakukan. Ya, akhirnya tidak sedikit orang Kristen yang punya rancangan A dan kemudian dia mengalami kejadian yang membawa dia kepada satu keadaan yang jauh dari rancangan dia. Nah, ini kemudian firman Tuhan berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Ketidaktahuan itulah yang menjadi kelemahan kita. Tetapi menjadi orang percaya harus punya satu keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap rencana rancangan kita. Sekali lagi saudaraku, bukan berarti orang Kristen tidak boleh punya rancangan, biarkanlah Tuhan yang punya rancangan yang terjadi dalam hidup kita. Itu salah besar. Kalau kita ingin maju, buatlah rancangan, tapi libatkan Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam rancangan hidup kita ini, itu adalah rancangan Tuhan yang terjadi. Sama seperti di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, itu dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah saudaraku, saat kita mengalami keadaan-keadaan di dalam proses mewujudkan rancangan kita menghadapi tantangan. Ya, kita menghadapi tantangan, menghadapi kendala, menghadapi rintangan-rintangan. Kita harus yakin dan percaya bahwa di balik rancangan kita ada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, ini menjadi pelajaran, tadi saya katakan menjadi rumit, sebab kalau kita tidak memahami kedua ayat itu, maka kita akan berkata, lebih baik kita tidak punya rancangan, dan hidup mengalir begitu saja. Ini orang Kristen yang tidak punya masa depan. Ini orang Kristen yang tidak punya prospek untuk hidup maju. Tapi orang Kristen yang ingin hidup maju, miliki rancangan. Buat rancangan dalam hidup kita. Dan serius dengan rancangan itu. Tetapi di balik itu ada kelemahan kita, yaitu ketidaktahuan kita akan di waktu mendatang akan apa yang terjadi. Itu yang menjadi kelemahan kita, dan biarkanlah Tuhan yang bekerja, yang mewujudkan dari apa yang menjadi rancangan kita. Jika Tuhan mengalihkan kepada jalan yang lain, itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.